Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 12 September 2020, dengan tema Tujuan Tertentu, dari Yohanes 4 ayat 9 yang berkata demikian. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Henry Martyn ada di Persia atau Iran, dia berada di tempat para sarjana dan sastrawan non-Kristen di Siraj. Dia menjadi berkat bagi orang-orang non-Kristen di Siraj karena diskusi teologis yang dibangunnya dan kesalehan hidupnya. Perkataan Martyn yang berulang kali dituliskannya dalam buku hariannya pada saat penyakit melemahkan fisiknya adalah, "Jika Allah mempunyai pekerjaan untuk saya lakukan, saya tidak dapat meninggal." Pada tanggal 16 Oktober 1812, Allah memanggil Martyn kembali ke pangkuannya pada waktu perjalanannya ke Turki. Pekerjaan yang diberikan Allah kepada Martyn sudah selesai. Tujuan Allah dalam hidupnya telah diselesaikan dengan baik, yaitu memberitakan Injil keselamatan meski harus berhadapan dengan banyak kesukaran dan kesakitan. Saudara, Rabbi Eliezer, seorang rabi Yahudi, mengatakan, orang-orang yang makan roti dari seorang Samaria adalah sama seperti seorang yang makan daging babi, haram. Orang Samaria tidak akan pernah menjadi bagian dari orang Israel atau proselit. Orang Samaria tidak memiliki bagian dalam kebangkitan orang mati. Sejak dari kecil, orang-orang Yahudi telah diajarkan untuk membenci dan memusuhi orang-orang Samaria. Ini menjadi DNA yang mendarah daging. Namun tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia terlahir sebagai orang Yahudi, namun tidak memiliki DNA kebencian dan permusuhan kepada orang-orang Samaria. Dia dapat memahami arti dari pertanyaan perempuan ini. Ayat 9. Bisa saja perempuan ini memiliki DNA kebencian dan permusuhan kepada orang-orang Yahudi, sehingga sangat wajar dia menjawab permintaan Tuhan Yesus pada ayat 7b dengan pertanyaan yang terkesan sinis. Ayat 9. Di balik pertanyaan perempuan ini ada makna yang tersirat bahwa akibat jiwanya yang diperbudak oleh dosa membuatnya tidak berdaya melawan spirit kebencian dan permusuhan. Sementara Tuhan Yesus datang untuk membawa agenda misi kerajaan Allah dengan spirit kasih dan kesatuan. Tujuannya untuk membangkitkan dan memulihkan setiap jiwa yang mati akibat dosa, serta untuk memulihkan relasi antara Allah dengan orang yang berdosa. Saudara, di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus melahirbarukan kita untuk menjadi manusia baru yang memiliki DNA Kristus, yaitu kasih dan kesatuan. Manusia lama kita memberikan DNA kebencian dan permusuhan di dalam diri kita. Ini yang dirobohkan oleh Roh Kudus. Hanya dengan DNA Kristus, maka kita akan memiliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang sedang kering kerontang akibat dikuasai oleh dosa-dosanya. Tujuan agenda misi Kristus menjadi tujuan hidup kita, agar semakin banyak jiwa yang dipulihkan hidup dan relasinya dengan Allah maupun sesama. Setiap murid Kristus memiliki DNA Kristus yang penuh kasih dan kesatuan. Tujuan hidupnya selaras dengan tujuan kerajaan Allah, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada jiwa-jiwa yang dahaga. Tuhan Yesus memberkati.